Lalu waktu bergerak lagi, dan suatu hari tangkal itu tumbang. Ayah yang selama ini berdiri seperti pohon besar yang tampak begitu kuat hingga seolah tak akan pernah roboh, akhirnya menyerah pada usia. Barulah anak mengerti bahwa selama ini ia hidup di bawah bayangan batang yang melindunginya dari banyak badai yang bahkan ia tidak pernah ia lihat. Ayah seringkali tidak mengajarkan cinta dengan kata-kata. Ia mengajarkannya dengan pundak yang lelah, dengan tangan yang kasar, dengan kegelisahan yang disembunyikan, dengan ketakutan yang dipendam agar anak-anaknya tidak ikut takut. Ketika pohon itu tumbang, anak mendadak melihat langit yang terbuka lebar. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi batang besar yang bisa dijadikan sandaran. Dan pertanyaan lama datang kembali. Jika Bapak adalah tangkal derajat, lalu apa arti derajat ketika tangkal itu tumbang? Apakah martabat keluarga ikut roboh bersamanya? Ataukah ia meninggalkan sesuatu yang harus dijaga? Maka hidup memberikan jawaban yang tidak mudah. Derajat bukanlah warisan yang bisa disimpan di lemari. Ia bukan tanah, bukan rumah, bukan jabatan. Derajat adalah cara seseorang berdiri ketika ia tidak ada lagi yang menopangnya. Derajat adalah keberanian untuk tetap jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan. Derajat adalah kemampuan menjaga nama baik keluarga tanpa harus menyebut-nyebut jasa leluhur. Derajat adalah kehormatan yang harus dihidupkan setiap hari. Dan karena itu, ketika ayah tumbang, anak memang harus menjadi pohon baru, tetapi bukan pohon yang melupakan akarnya. Ia tumbuh dari tanah yang sama, menghisap nilai yang sama, meneruskan kehidupan yang sama. Batangnya mungkin berbeda, dahannya mungkin mengarah ke langit yang berbeda. Namun di dalam dirinya tetap mengalir sari yang diwariskan oleh pohon sebelumnya. Maka pada akhirnya pepatah itu mengandung kesedihan sekaligus harapan. Ibu tidak benar-benar pergi. Ia berubah menjadi rahayu yang hidup di dalam hati anak-anaknya. Ayah tidak benar-benar hilang. Ia menjelma menjadi derajat yang menuntut untuk terus dijaga. Dan anak yang dahulu hanya berteduh di bawah keduanya, suatu hari harus berdiri sendiri menjadi tempat pulang bagi generasi berikutnya, menjadi peneduh, menjadi penjaga, menjadi penerus. Karena hidup memang demikian. Tunggul akan lapuk, tangkal akan tumbang, namun rahayu dan derajat tidak diwariskan melalui tubuh yang abadi. Mereka diwariskan melalui manusia yang memilih untuk meneruskannya.